Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Bunda. Hari ini kita masih belajar tematik 6E, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, PB 1 dan 5. Muatan kita hari ini adalah IPS dengan materi dampak positif dan negatif MEA bagi Indonesia. Baik teman-teman, sudah siap untuk belajar pagi ini? Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pagi ini, kita awali kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran kita pagi ini yang pertama adalah mengetahui tujuan dibentuknya MEA. Yang kedua, mengetahui dampak positif dan negatif MEA bagi Indonesia. Apakah MEA itu? MEA adalah bentuk integrasi ekonomi yang mengakibatkan terjadinya perdagangan bebas. Tujuannya supaya terjadi pemerataan dan keuntungan bagi semua anggota ASEAN. Artinya, kerjasama ekonomi ini dilakukan pada kawasan Asia Tenggara yang mengakibatkan timbulnya perdagangan bebas, di mana kita akan dengan mudah dapat menemukan barang-barang yang dihasilkan dari negara lain. MEA sendiri berdiri pada akhir tahun 2015. Lalu, apa tujuan dibentuknya MEA? Tujuan dibentuknya MEA ada dua. Yang pertama, meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Maksudnya adalah, dengan dibentuknya MEA, maka diharapkan perekonomian negara-negara yang berada di kawasan ASEAN akan stabil. Yang kedua, membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, maka negara-negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Nah, sehingga diharapkan dengan dua tujuan ini, maka negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menjadi negara-negara yang kuat secara ekonomi. Dampak positif dan negatif MEA bagi Indonesia. Ada dua dampak positif dan dua dampak negatif yang akan dirasakan oleh Indonesia. Dampak positif yang pertama adalah terbukanya lapangan pekerjaan di luar negeri. Artinya, rakyat Indonesia dapat dengan mudah mencari pekerjaan di luar negeri. Tentunya dengan memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan perusahaan yang dituju. Yang kedua, produk dalam negeri dapat diekspor dengan mudah. Ya, dengan dibentuknya MEA, para pengusaha di Indonesia akan dapat dengan mudah mengekspor hasil usahanya ke luar negeri. Itulah dua dampak positif
dari dibentuknya MEA bagi Indonesia. Adapun dampak negatifnya adalah yang pertama, dengan dibentuknya MEA, maka pengangguran akan bertambah banyak. Mengapa? Karena persaingan di bursa tenaga kerja semakin meningkat. Artinya, masyarakat Indonesia akan lebih banyak menjadi penganggur. Karena jika kita tidak memperbaiki skill atau tidak memiliki skill yang khusus, maka akan sulit bagi kita untuk bersaing dengan tenaga kerja asing. Yang kedua, produk lokal bisa kalah bersaing karena membanjirnya produk asing. Artinya, produk yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia atau oleh masyarakat Indonesia bisa kalah bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh negara lain. Apabila kita tidak memperbaiki kualitasnya, sehingga mungkin saja nanti produk lokal tidak disukai bukan saja oleh masyarakat luar negeri, tapi juga oleh masyarakat Indonesia sendiri. Nah, itulah 2 dampak positif dan 2 dampak negatif MEA bagi Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari MEA? Yang pertama, kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus lebih mencintai produk dalam negeri daripada produk asing. Yang kedua, kita harus meningkatkan daya saing baik dalam sektor produksi maupun jasa. Artinya, kalau produk-produk dalam negeri ingin dicintai oleh rakyatnya sendiri, tentunya produknya harus lebih baik mutunya. Sehingga nantinya rakyat Indonesia akan lebih memilih produk hasil karya anak bangsa dibanding dengan produk asing. Begitupun dalam sektor jasa. Artinya tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri tentunya harus memiliki keahlian khusus. Sehingga nantinya tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Yang ketiga, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur, baik itu jalan raya, transportasi, dan komunikasi. Sehingga apabila infrastruktur ini sudah diperbaiki, tentu akan lebih mudah bagi para pemilik usaha untuk melakukan atau untuk mendistribusikan barang dan jasanya. Yang keempat, peningkatan sumber daya manusia. Nah, di sini kita harus mampu membuktikan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan tenaga kerja Indonesia juga memiliki kualitas dan dapat bersaing di kawasan ASEAN. Tentunya dengan meningkatkan sumber daya manusianya diharapkan kita mampu bersaing di kawasan ASEAN. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum Bunda akhiri, untuk lebih memantapkan pemahaman teman-teman akan materi ini, Bunda sudah siapkan tugas untuk kalian. Tugas ini dapat kalian lihat di buku paket teman-teman pada halaman 87. Ayo jawab.
Semangat teman-teman! Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Bunda ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat, jaga kondisi tubuh, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.